Halo, saya Marindra. Anggap saja saya adalah Naruto Uzumaki yang akan membantumu memahami pelajaran-pelajaran di sekolah. Untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang mengenal majas. Nah, untuk kalian yang baru mempelajari tentang majas, majas itu ialah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas ini biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh kata-kata kiasan dalam efek tertentu untuk mendapatkan emosi yang lebih sesuai dengan keinginan penuturnya atau penulisnya. Kalau dalam pembicaraan seperti yang kalian dengarkan ini, berarti keinginan penuturnya, tapi kalau bahasa tulis berarti disesuaikan dengan emosi yang diinginkan oleh penulisnya. Jenis-jenis majas ini ada 4. Yang pertama, itu ada majas perbandingan. Lalu yang kedua, ada yang disebutkan dengan jenis majas pertentangan. Yang ketiga, jenisnya ialah majas sindiran. Lalu yang keempat adalah majas penegasan. Nah, untuk video kali ini, kita akan belajar tentang majas perbandingan. Apa-apa saja jenisnya, tetapi sebelum mengenal jenisnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan majas perbandingan. Jadi, majas perbandingan ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek lain melalui yang pertama, penyamaan, yang kedua, melalui pelebihan, yang ketiga, penggantian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang dimaksud dengan penyamaan itu kayak apa, yang pelebihan itu seperti apa contohnya, juga penggantiannya. Untuk jenis majas yang pertama, majas perbandingan yang pertama, itu ada namanya majas personifikasi. Nah, personifikasi ini, gaya bahasanya ialah menjadikan benda mati atau benda saja ya, tak payah usah dikasih benda mati, benda saja itu seakan hidup selayaknya manusia. Gitu. Contohnya apa? Rumput di pekarangan berteriak minta dipangkas. Kalau yang sebenarnya kan rumput di pekarangan berteriak, itu tak mungkin ya. Jadi dia seakan-akan menjadi manusia. Nah, kalau yang sebenarnya rumput di pekarangan benar-benar berteriak, wah, saya pun akan lari. Ya. Nah, contoh lainnya misalkan daun kelapa di pantai menari-nari. Nah, sebenarnya kan yang menari-nari itu adalah manusia saja kan. Nah, tetapi kalau kita masukkan menjadi majas personifikasi, maka daun-daun di pantai pun bisa dibuat menari-nari dalam bahasa personifikasi. Ya. Selanjut, majas perbandingan yang kedua ada yang namanya majas metafora. Nah, majas metafora ini meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan. Disampaikan oleh siapa? Disampaikan oleh penulis atau penutur. Ya. Contohnya, Indra terpilih menjadi bintang sekolah tahun ini. Nah, objeknya adalah bintang sekolah. Kalau bintang adanya di langit saja, ya kan? Nah, maksudnya dari bintang sekolah ialah pelajar yang terbaik, begitu. Lalu ada juga diganti contoh yang selanjutnya ada juga misalkan Raja Siang sudah mulai menampakkan dirinya. Nah, Raja Siang pengganti dari matahari, ya. Jadi seperti itu. Jadi objeknya yang bersifat sama dengan yang ingin disampaikan itu berarti termasuk majas metafora. Contoh ketiga ada majas hiperbola. Nah, kalau ini beda lagi ya. Majas hiperbola ini mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebih-lebihan. Bahkan bisa jadi tidak masuk akal ya. Misal, pidato Erik berhasil membakar semangat teman-temannya. Kalau misalkan
Ini pemisalan untuk pidato Erik yang betul-betul bagus ya, betul-betul bagus untuk menyemangati teman-temannya. Makanya dibilang membakar semangat. Kalau dibilang betul-betul membakar, berarti si Erik harus punya api. Nah, ini hiperbola ya. Kemudian ada juga contoh lain, misal orang tua menguras keringat untuk memberi makan anak-anaknya. Nah, ini juga menguras keringat bukan dalam arti yang sebenarnya. Makanya dikatakan majas perbandingan. Nah, menguras keringat dalam majas hiperbola ini berarti dia bekerja keras, orang tua bekerja keras untuk memberi makan anak-anaknya. Seperti itu ya. Hiperbola ini melebih-lebihkannya. Kalau contoh lainnya juga ada suaramu begitu keras menggelegar. Yang menggelegarkan biasanya petir saja. Nah, diumpamakan suaranya seperti petir. Nah, tidak ada lah yang sebenarnya seperti itu kan. Selanjutnya ada majas metonimia. Metonimia ini menggunakan merek, kalau di Melayu namanya jenama atau istilah tertentu yang dimaksudkan untuk merujuk kepada benda yang dimaksud. Contohnya, Muna memakan 2 mangkok Indomie. Indomie ini kan sebenarnya merek perusahaan kan, tetapi karena dia merek dari mie instan, ini boleh digunakan dalam kalimat yang berarti kalimat tersebut menggunakan majas metonimia. Contoh lain, dia membeli Honda. Honda yang dimaksud motor atau mobil ya. Jadi bukan mereknya yang dibeli, tapi barang yang dimaksudkannya gitu ya. Seperti itu ya metonimia. Ya, ada majas alegori. Alegori ini menyandingkan sesuatu dengan kata-kata kiasan. Contoh, otak manusia bagaikan pisau, semakin tajam bila sering diasah. Oke, jadi dibandingkan dengan pisau ya. Lalu contoh lainnya misalkan suami adalah nakoda rumah tangga. Nah, itu juga menyandingkan sesuatu dengan kata-kata kiasan. Nakoda itu cuma dipakai dalam bahasa pelayaran kan. Nakoda kapal misalkan. Tetapi boleh digunakan di dalam kalimat tersebut dan itu berarti kalimat tersebut menggunakan majas alegori ya. Kita lanjut, ada juga yang namanya majas sinekdok. Nah, majas sinekdok ini ada 2 ya. Yang pertama sinekdok pars pratoto yang menyebutkan sebagian unsur untuk mewakili keseluruhan. Misalnya, karena tidak sopan, Sally diminta angkat kaki dari kelas. Angkat kaki maksudnya mewakili bukan cuman kakinya saja, tetapi keseluruhan badannya. Artinya Sally diminta keluar dari kelas, gitu ya. Tetapi digunakan satu unsur dari badannya ini, kakinya, untuk mewakili keseluruhannya, gitu. Lalu yang kedua, kebalikan dari sinekdok pars pratoto, namanya sinekdok totem proparte. Nah, ini kebalikannya menyebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Contohnya, Indonesia berhasil menjuarai Piala Dunia. Nah, Indonesia ini yang bertanding pada saat itu bukan seluruh rakyat Indonesia kan, tapi 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 11 kalau misalkan dia pemain bola. Misalkan Piala Dunia bulu tangkis misalkan, berarti cuma beberapa regu. Tetapi itu sudah bisa mewakili karena membawa nama Indonesia. Nah, contoh lain, sinekdok totem proparte nih. Misal, Seventeen FC berhasil mencetak gol di menit ke-42. Nah, Seventeen FC itu bukan seluruh pemainnya yang berhasil memasukkan gol, tetapi 1 orang pemain saja yang mewakili. Ya. Nah, yang tadi sinekdok
Pars Pratoto, misal contohnya yang lain, nah, sampai sekarang saya belum melihat batang hidungnya. Batang hidungnya artinya mewakili seluruh badannya, gitu. Jadi kalau Synecdoche Pars Pratoto mewakili satu unsur yang disebutkan untuk mewakili keseluruhan, sedangkan totem per parte disebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Gitu. Oke ya, lanjut ada majas asosiasi. Majas asosiasi ini membandingkan dua objek berbeda, namun dianggap sama, ya, mewakili dua objek berbeda, namun dianggap sama. Contohnya, permasalahan ini laksana benang yang kusut. Permasalahan ini laksana benang yang kusut. Oke, jadi permasalahan itu dibandingkan dengan objek yang berbeda, benang yang kusut. Ada juga mukamu, wajahmu pucat bagaikan mayat. Jadi wajah pucatnya dibandingkan dengan mayat. Ini yang dimaksud dengan asosiasi. Selanjutnya ada majas simile. Simile ini hampir sama dengan majas asosiasi. Hanya saja simile mengungkapkan atau mengumpamakan secara lugas. Misal, contohnya ya, senyumnya begitu manis bagaikan air tebu. Kalau yang tadi, wajahmu pucat bagaikan mayat, dan sekarang senyumnya begitu manis bagaikan air tebu murni. Jadi lebih lugas lagi, ya, lebih lugas lagi daripada yang asosiasi. Dia mengungkapkannya, maksud dari perkataan perumpamaannya tadi dijelaskan kembali. Itu yang similar. Karena kalau misalkan yang tadi asosiasi, dia cuma mengungkapkan saja dan membuat orang berpikir sendiri. Kalau simile yang menjelaskannya langsung, ya. Misal simile lagi. Dua saudara itu hubungannya seperti air dan minyak. Nah, kalau misalkan asosiasi cukup sampai situ saja. Tapi kalau simile dia jelaskan kembali, dia tidak bisa akur saat bertemu. Dilanjutkan lagi kalimatnya dari penjelasan yang tadi. Jadi dia lebih eksplisit atau lebih lugas. Langsung dijelaskan di bagian kalimatnya. Ya. Selanjutnya, eufemisme. Eufemisme ini mengganti kata-kata yang kurang baik dengan padanan kata yang lebih bagus. Seperti apa itu? Misal, Stephen Hawking adalah ilmuwan dari kalangan difabel. Ya. Stephen Hawking adalah ilmuwan dari kalangan difabel. Nah, difabel ini diganti pengganti dari kata orang cacat ya. Sama juga dengan tunarungu untuk mengganti kata orang yang kurang baik pendengarannya, ya. Tunawisma untuk gelandangan, ya, gitu. Eufemisme ini mengganti kata-katanya menjadi lebih enak kedengaran, ya. Ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada majas simbolik. Majas simbolik ini membandingkan sikap manusia dengan benda atau makhluk hidup lainnya sebagai simbol atau lambangnya. Misal, melati lambang kesucian. Nah, ini simbolik. Artinya, melati disimbolkan sebagai lambang kesucian. Ya. Kemudian, untuk simbolik ada banyak sekali contohnya. Oh iya, ini sudah masuk tugas ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan di atas, nah, yuk kita buat contoh dari tiap-tiap majas. Lah, biar gurumu tahu sampai mana kemampuanmu, kalian bikin sendiri kalimatnya ya. Karena kalau misalkan ada yang keliru nanti, itu kan soal biasa saja. Namanya juga belajar kan. Kalau misalkan kamu ambilnya dari Google, kalian ambil dari Google, gurumu tidak tahu sampai mana batas kemampuanmu. Nah, kalau misalkan masih perlu untuk dijelaskan kembali, gurumu bisa tahu kalau misalkan kamu bikin sendiri. Itulah ya.
Oke, jadi kalau misalkan ada yang kalau misalkan ada yang keliru itu soal biasa, nah di sekolah lah kita memperbaikinya. Jadi jangan sampai ini kesempatannya dikiranya oleh gurumu kalian sudah pandai menjelaskan semuanya, tetapi ternyata belum. Nah, makanya dibikin sendiri ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya. Kalian juga bisa request mata pelajaran yang akan kami ulas, tapi saya batasi untuk pelajaran yang dimaksud khusus untuk SMP saja ya, karena ini juga sekaligus memberikan mata pelajaran atau pelajaran online untuk anak-anak saya yang di SMP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar semuanya.